نعم. تفضل. يعني مجموعة كم لا أدري أنا، لا ما أفضل. مجموعة سابعة أو ثامنة أو تاسعة أو سادسة. فليتفضل محمد رفري الآن. مجموعتكم أنا مجموعة أو فينا. الأولى. تفضل. مؤسسة أستاذ. سالسة يا طيب، تفضل. نعم، شكرا جزيلا أستاذ على الفرصة. لو سمحت يا أستاذة فينا أن تظهري الشاشة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. في هذه المناسبة الغالية نحن نريد أن نقدم لكم أنا رنا رافدانية وفينا نور عزيزة ثم أستاذة نور عينون. نحن سنبحث يعني عن الدراسة التطويرية، وستبدأ صديقتي. تفضلي يا أستاذة فينا نور عزيزة، الوقت إياك. هل هل أرسلت أو رفعت في واتساب مجموعة؟ نعم أستاذ، نعم أيوة أستاذ. خلاص، تفضل. أستاذة فينا يمكن أن تفتح الصوت، نحن لم نسمع صوتك. Oh, afwan. Eh, طيب، يعني تعريف الدراسة التطويرية. الثالث، أنواع نماذج الدراسة التطويرية. البحث الأول يعني تعريف الدراسة التطويرية وهدفها. التعريف هي المنهج البحثي معين والاختبار فاعليته، yaitu penelitian yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan menguji keefektifan produk tersebut. Terus al-hadfu al-awal yakni intaju muntajin jadidin, yakni menghasilkan produk baru. Dalam hal ini yaitu misalnya dalam bidang pendidikan, yang menciptakan produk dalam bidang pendidikan bisa buku atau apapun. Yang kedua yakni tahsinul muntaj al-mawjud liyusbiha afdalu, yakni memperbaiki produk yang sudah ada. Jadi ada sebuah produk yang memang diperbaiki agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga yakni qiyasu fa'iliyatil muntaj, yaitu mengukur keefektifan produk, yakni dengan melalui uji coba validasi, baik uji coba
validasi maupun uji coba terbatas. Taqdimu musahamatin ilmiyatin, yaitu memberikan kontribusi ilmiah berupa model, teori, atau pendekatan baru yang aplikatif. Selanjutnya yakni khoso isu dirosah tatwiriyah, yaitu spesifikasi atau karakter. Yang pertama, produk berorientasi pada produk. Yang kedua yaitu yutimmu ibaro munadzamah, melalui tahapan sistematis. Yang ketiga, tujadu amaliyatun at-tahaqquq wa tajribah wa yukhtabaru al-muntaj min kibalil khubara. Ada proses validasi dan uji coba. Yang keempat, yatamayyazu bitadbiqil amali, yaitu bersifat aplikatif dan praktis. Yang kelima yaitu yumkinu i'adatahu aktsara min marrah, dapat dilakukan secara berulang kali. Selanjutnya yakni Ustadzah Rena. شكرا جزيلا على الفرصة. والآن أريد أن أشرح إليكم عن أنواع النماذج الدراسة التطويرية. هناك 4 نماذج، يعني Book and Goal, ADI, 4D Model, وDIC and Carry. وأنا سأبحث عن نموذجين، يعني Book and Goal وADI. لو سمحت يا أستاذة نستمر إلى الشاشة التالية. النموذج الأول يعني Book and Goal. تصميم هذا النموذج لتطوير وتقييم المنتجات التعليمية من خلال عملية منهجية وتكرارية. وهذا النموذج أكثر استخداما في مجال التعليم. يركز هذا النموذج على التقييم التكويني والمراجعة المتكررة، يجعله مناسبا لإنتاج المنتجات التعليمية صالحة. وقد استخدم على نطاق واسع في تطوير أدوات التعليم ووسائل التعليمية. ثم يتكون هذه النموذج أو هذا النموذج Book and Goal من 10 مراحل الرئيسية. المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى يعني جمع المعلومات وبحث المشكلات. قام الباحث في هذه المرحلة بجمع المعلومات، يعني كمثل خصائص الطلاب وكذلك البحث عن المشكلة. ثم المرحلة الثانية يعني التخطيط atau perencanaan. هنا قام الباحث بالتخطيط وتطوير المنتج. Jadi di sini peneliti melakukan perencanaan terhadap produk yang akan dikembangkan. ثم في مرحلة أو في الخطوة الثالثة تطوير الشكل الأولي للمنتج. لذا قام الباحث بتطوير الشكل الأولي أو يسمى بprototype. Jadi dikembangkan terlebih dahulu prototipenya. ثم الرابع يعني تجربة الأولي. وقام الباحث باختبار المحدود. Jadi di sini peneliti melakukan uji terbatas. ثم الخامس يعني بعد قام بالتجربة الأولية إصلاح أو مراجعة المنتج. ثم في مرحلة السادسة تجربة ميدانية، يعني قام الباحث هنا أيضا الاختبار الميداني الرئيسي. وفي مرحلة السابعة قام الباحث بإصلاح المنتج أو مراجعة المنتج التشغيلي. Jadi pada fase ini dilaksanakan yaitu proses revisi lagi, revisi terhadap
produk operasional yang telah dilaksanakan. Summa fi marhalah as-saminah, yakni tatbiqul muntaj, wa fi marhalah at-tasi'ah islah awil muraja'atul muntaj an-nihai. Jadi ini pada fase ini peneliti melakukan revisi atau perbaikan lagi, yaitu perbaikan akhir di tahap ke-9. Summa fi al-marhalah al-akhirah awil ashirah, yakni nashru wa tatbiqul muntaj. Jadi di sini peneliti melakukan an-nashru atau penyebaran, wa tatbiq dan penerapan dari produk yang telah dikembangkan. Summa ma mazaya lain sebatu sadah. Lalu sama. Summa ma huwa mazaya min hadha namudaj, yakni al-awwal yuwafiru khutwat manhajiyah minat tahdid ila tanfid. Jadi penelitian ini sangat kompleks yang mana memberikan atau menyediakan langkah-langkah yang sistematis mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Summa yu'ti al-awwaliyah litahaqquqi min sihhatil muntaj min khilalil ikhtibar al-maidani. Mengutamakan validasi produk melalui uji lapangan. Summa asalis munasib litatwiri muntajat at-ta'limiyah qaimatan alal ihtiyajat. Jadi sesuai atau cocok untuk mengembangkan sebuah produk yang mana ini produk pendidikan dan berbasis dengan kebutuhan. Summa ar-rabi yuwafiru fursan lil muraja'ah awil islah al-mustamirrah hilalal amaliyah. Jadi memberikan peluang untuk revisi berkelanjutan selama proses berlangsung. Lakinna hunaka fi hadan namudaj al-quyud. Wa ma huwa al-quyud? Al-awwal yakni al-amaliyah tawilah. Di anna fi ijra'ati namudaj work and goal hunaka ashru marahil lidha al-amaliyah tawilah. Jadi di sini prosesnya relatif panjang karena langkah-langkahnya itu sangat kompleks. Summa asani yahtaju ila waqtin wa malin kasiron. Jadi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama, beserta juga tenaga ahli dan pelaksanaannya yang kompleks. Berikutnya, la tasmah jami'u siyaqat al-bahas bitatbiq jami'il marahil al-ashir. Jadi tidak semua konteks penelitian itu bisa memungkinkan menerapkan 10 tahapan dari model book and goal ini. Sehingga pada beberapa penelitian itu perlu adanya adaptasi atau penyesuaian. Tamam, wal an nastamir ustadzah ila syasyah at-taliyah wa nahnu sanabahas an namudaj adi. Namudaj adi huwa an-nahj huwa nahjun manhaji musammim lil intaj muntajat at-ta'limiyah fa'alah. Jadi adi ada singkatan yakni min analisis, design, develop, implementasi, wa evaluate. Wahadihi al-marahil yakni al-marhalah al-ula yakni at-tahlil. Qama al-bahis huna yakni yurakis atau qama al-bahis bitarkizi ala tahdidil mushkilat wa ihtiyajat at-ta'lim summa wa khasa'is at-tullab wa bi'ah at-ta'lim. Summa as-sani yakni fi marhalatit tasmim au develop au design atau desain yakni yatimu fi hadhil marhalah tahtid haikal at-ta'lim. Jadi pada proses ADI ini peneliti melaksanakan perencanaan terhadap struktur pembelajaran yang dilakukan. Misalkan al-awwal siyaghatu ahdaf at-ta'lim, penyusunan tujuan pembelajaran. Summa asani tahdidu al-istirajiyat taqdimil mawad, untuk menentukan strategi penyampaian materi. Summa tahdidu al-wasaid awil wasilah. Summa al-akhir yakni tatwiru adawat
tatwiru adawati taqyim. Yang terakhir adalah penyusunan alat-alat evaluasi. Summa fi marhalah at-taliyah yakni fi marhalati at-tatwir. At-tatwir atau development atau pengembangan. Fi hadhihi marhalah hiya marhalah lil intaj binaan ala tasmim as-sabiq. Jadi ini adalah sebuah fase yang mana kita memproduksi sebuah produk dan itu berdasarkan atas mim atau desain yang telah dilakukan sebelumnya. Yatimu tatwir namadij al-awaliyah wa ikhtibaruha ala asasin mahdud. Jadi pada proses ini, pada fi marhalati tatwir dilakukan ikhtibar atau uji, tapi ujinya uji terbatas. Suma fi marhalatit taliyah yakni at-tanfid. Yatimu ikhtibar al-muntaj. Jadi di sini ada pelaksanaan dan juga ada pelaksanaan fi bi'atin hakikiyah pada kondisi nyata. Wal akhir yakni at-taqyim. At-taqyim au naqulu bi evaluasi. Yatimu ijra'ut taqyim alal mustawayaini. Jadi evaluasi di sini terdapat dua level. Yang pertama adalah takyim takwini au naqulu bi formatif. Jadi di sini dilakukan ikhtibar atau ujian formatif yang mana dilakukan untuk penyempurnaan sebuah produk. Suma takyim asyamil yakni naqulu bi sumatif. Evaluasi sumatif yang mana ini dilakukan di akhir untuk menilai efektivitas atau efisiensi produk. Tamam, wal'an naftu ila al-mabhas at-tali yakni ila Ustadzah Nur Ainun. Tafadhali ya Ustadzah, al-fursah lakum. Coba saya tanya dulu, Anindita itu kelompoknya siapa saja? Anindita, halo, Anindita dulu siapa kelompoknya? Mbak Na'udhu Majmu'atik, Anindita. Terus Miftahul Umma, siapa kelompoknya? Anggota kelompoknya siapa saja? Firqosaniyah Ana Ustadz Miftahul Ummah wa Dewi Suma Ustadz Abdallah. Abdallah. Oh, Dewi gak ikut presentasi dulu ya? Oh ya, Abdallah ini ya betul ya. Nah Ustadz. Di Anindita itu anggotanya siapa Anindita itu? Anindita, terus siapa anggota Anindita? Muhammad Nailur Rahman ya? Bukan Ustadz. Siapa? Anindita siapa? Firqosani Ustadz. Ya, Anindita. siapa anggotanya siapa? Miftahul Ummah, Miftahul Ummah ya, Abdallah sama Dewi. Abdallah sama Dewi ya. Terus yang Miftahul Ummah itu anggota kelompok 2 ya? Nah Nah, Ustadz. Oh, rombongan ya. Terus yang sekarang ini kelompok 3 Rena ya. Terus apa? Rena? Vina Nur Ustadzah. Aziz. Nah, Ustadz. Rena terus sama Aman. Rena wa Ustadzah Vina suma Ustadzah Nur Ainun. Vina, oh Ainun. Vina, Ainun tafadhal ya. Sambil. Tafadhal. Mana Al-an? Ustazah boleh langsung ke bawah saja bentar. Ke bawah dulu saja. Ustazah Vina. Nah, slide berikutnya. Baik, di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang langkah-langkah model dari Dick dan Carey. Di sini model Dick dan Carey terdiri dari 10 tahapan. Yang pertama, tamhidul hadfil amit litta'lim, mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran.
Jadi langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran secara umum. Tujuan ini biasanya diambil dari eh, apa namanya tentang kebutuhan dari kurikulum sebagai standar kompetensi atau hasil analisis kebutuhan. Contohnya misalnya guru ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks naratif. Tujuannya di sini siswa mampu menulis teks naratif dengan struktur dan tata bahasa yang benar. Nah, misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab, siswa mampu menyusun teks pendek dalam bahasa Arab dengan struktur kalimat yang benar dengan menggunakan kosakata sehari-hari. Jadi tujuan ini menjadikan arah utama pembelajaran keterampilan atau kitabah, yaitu menulis sekaligus dasar daripada penyusunan materi. Kemudian yang kedua ada tahlilul muhtawiyati ta'lim, itu melakukan analisis pembelajaran. Tahap ini bertujuan untuk menguraikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Analisis ini membantu mengetahui langkah-langkah belajar yang harus dilalui siswa. Misalnya di dalam pembelajaran bahasa Arab, siswa bisa menulis teks bahasa Arab sederhana. Siswa harus bisa menguasai huruf Arab dan ejaan, imlak, kemudian struktur kalimat dasar, kosakata harian, al-mufradat al-yaumiyah, kemudian tata bahasa sederhana, kemudian tanda baca Arab. Nah, analisis ini membantu guru untuk menyusun urutan daripada pembelajaran dari kemampuan dasar menuju kepada kemampuan kompleks. Kemudian yang ketiga, eh, tahlilul khasais at-tullab. Itu menganalisis karakteristik siswa dan konteks. Pada tahap ini, peneliti bisa menganalisis siapa peserta didik yang akan menggunakan produk. Analisis ini mencakup kemampuan awal, minat, gaya belajar, serta lingkungan belajar. Di sini contohnya dalam pelajaran bahasa Arab, misalnya siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah, itu sudah bisa membaca huruf Arab. Tapi masih ada yang belum bisa menulis kalimat lengkap. Dan mereka lebih suka belajar dengan gambar dan contoh. Kemudian juga mereka juga belajar di kelas dengan fasilitas yang ada di papan tulis digital. Jadi di sini analisis ini akan menentukan benda atau media dan pendekatan yang sesuai. Misalnya siswa visual lebih cocok belajar lewat lembar kerja bergambar dan video pendek bahasa Arab. Yang keempat ada siyaghatul ahdafit ta'lim. Itu merumuskan tujuan pembelajaran spesifik. Tujuan umum dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran khusus yang lebih terukur. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan materi dan evaluasi. Di sini contohnya dalam pembelajaran bahasa Arab, setelah pembelajaran, siswa dapat menulis 5 kalimat menggunakan struktur jumlah ismiyah dengan benar. Kemudian siswa mampu menggunakan kosakata tentang aktivitas sehari-hari al-af'al al-yaumiyah dalam kalimat sederhana. Kemudian siswa juga mampu membuat paragraf 5 atau sampai 6 kalimat tentang kegiatan harian mereka. Jadi tujuan ini menjadi dasar dalam menyusun penilaian dan aktivitas belajar. Langkah selanjutnya ada tatwirul adawatit takwim. Tatwirul adawatit takwim yaitu mengembangkan instrumen penilaian. Setelah tujuan spesifik dibuat, peneliti menyusun alat evaluasi untuk mengukur apakah tujuan tersebut tercapai. Nah, instrumen ini bisa berupa tes tulis, tugas proyek, atau juga lembar observasi. Nah, contohnya dalam pembelajaran bahasa Arab, membuat rubrik penilaian menulis teks bahasa Arab berdasarkan ketepatan struktur kalimat, kemudian kosakata yang digunakan, ejaan dan tanda baca, kemudian keterpaduan isi. Instrumen ini bisa berupa tugas menulis paragraf, kuis, dan ujian lisan untuk mengukur kemampuan kitabah dan qiraah.
Langkah yang keenam, tatwirul, nggak kelihatan. Tatwirul istijiatil ta'lim. Mengembangkan strategi pembelajaran. Tahap ini menentukan bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan. Strategi bisa berupa metode mengajar, urutan kegiatan, ataupun media yang digunakan, juga interaksi guru dengan siswa. Contohnya di sini, guru bisa menggunakan strategi learning by doing, di mana siswa diajak membuat cerita bergambar sebelum menulis teks lengkapnya. Kemudian langkah yang ketujuh, yaitu tatwirul mawad ta'lim. Mengembangkan dan memilih bahan ajar. Setelah strategi dirancang, peneliti mulai mengembangkan atau memilih bahan ajar yang mendukung pembelajaran. Bahan ajar ini bisa berupa modul, ataupun video, kemudian lembar kerja, ataupun aplikasi digital. Di sini contohnya, guru membuat modul menulis teks naratif bergambar, berisi cerita, kemudian latihan kosakata, dan juga panduan menulis. Kemudian yang kedelapan, tatbiqul ikhtibaril awal, yaitu melakukan uji coba dan revisi awal. Nah, di sini produk awal diuji dalam kelompok kecil terlebih dahulu untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, hasil uji coba digunakan untuk memperbaiki produk. Contohnya, misalnya modul diuji pada 10 siswa, kemudian guru melihat bahwa beberapa latihan terlalu sulit sehingga materi direvisi kembali agar lebih sederhana. Kemudian langkah yang kesembilan, ijra'ut takwin, itu melakukan evaluasi formatif. Tahap ini merupakan evaluasi berkelanjutan yang dilakukan selama proses pengembangan berlangsung. Jadi tujuannya agar produk dapat diperbaiki sebelum digunakan secara luas. Contohnya, misalnya guru meminta masukan dari ahli bahasa atau rekan guru, sesama guru, selama proses pengembangan modul itu berlangsung. Kemudian yang ke-10, tanfizul barnamij at-ta'limil kamil, itu melakukan evaluasi. Tahap terakhir dilakukan setelah produk selesai diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas keseluruhan produk dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian tadi yang di atas, Ustazah tadi yang di atas, Ustazah Vina yang di atas tadi. Iya. Nah, ini ada prosedur model 4D. Model 4D adalah model pengembangan yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama ada ta'rif, yaitu pendefinisian. Tahap ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan dan masalah yang ingin dipecahkan. Yang dilakukan dalam tahap ini biasanya menganalisis kebutuhan atau analisis, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, kemudian mengidentifikasikan karakteristik pengguna atau siswa. Jadi apa yang dibutuhkan, untuk siapa, dan produk itu akan dibuat. Kemudian yang kedua ada tahdid, di situ yaitu desain ataupun perancangan. Pada tahap ini dilakukan perancangan awal terhadap solusi yang akan dikembangkan, biasanya mencakup yaitu mendesain konten atau media, kemudian menyusun instrumen evaluasi, dan membuat alur atau storyboard. Jadi mendesain bentuk akhir produk sebelum dibuat secara nyata. Kemudian ada at-tatwir, yaitu pengembangan ataupun develop.
Tahap ini fokus pada pembuatan dan pengujian produk. Biasanya meliputi mengembangkan produk, kemudian menguji coba, kemudian melakukan eh, revisi berdasarkan hasil uji. Jadi setelah diuji, apakah ada kekurangan ataupun ada kelebihan, nah di situ di apa namanya dilihat kembali, kemudian dilakukan perbaikan ataupun revisi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Jadi membuat produk sesuai dengan perencanaan dan memperbaikinya. Kemudian yang terakhir yaitu ada unmeasured, yaitu penyebaran. Tahap akhir ini yaitu memperluas produk yang telah jadi, yang dilakukan, didistribusikan secara luas, kemudian implementasi di lapangan, didistribusikan apabila tadi hasil dari yang telah diuji, kemudian itu mendapatkan hasil yang baik untuk siswa, nah itu kemudian bisa dibuat dalam bentuk yang bagus, kemudian bisa digunakan untuk guru-guru yang lain sebagai acuan dalam melaksanakan produk yang diuji tadi. Kemudian implementasi di lapangan. Setelah itu diuji, kemudian hasilnya baik dan bisa dipraktekkan untuk sesama guru yang lain ataupun yang bisa dilakukan untuk pembelajaran yang lebih luas. Kemudian bisa juga untuk publikasi hasil penelitian. Jadi produk siap digunakan oleh banyak orang. Nah, dah Ustazah. Dah Ustaz. Oke, Fadol. Uh, Fadol, man yurid ay yaqaddim yas'al, man yurid ay yas'al, Fadol. Fadol, man yas'al. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Fadol. Rena. Mafi ya. Itu apa? Tadi kan sedikit dijelaskan ya, kayak tujuan dari manhaj apa dirosah tatwiriyah itu kan intaj, muntaj, apa jadid, sama juga apa takdim musahamah al ilmiah. Jadi dari ini kan tujuannya ada dua tuh, intaj, muntaj jadid sama takdim musahamah al ilmiah. Tapi kalau seandainya ketika kita melakukan dirosah tatwiriyah itu ya, apa namanya? Jadi kita itu apa harus takdim musahamah ilmiah apa intat muntat jadid, atau mungkin cuma misalkan ada kesalahan kecil kemudian kita kembangkan itu, apa kita apa kita perbaiki kesalahan yang kecil itu, apakah itu bisa disebut dirosah tatwiriyah juga, atau harus musahamah ilmiahnya itu harus apa gitu. Mafhum soal? Coba saya izin untuk merangkum soal pertanyaannya. Jadi, apakah perbaikan yang kecil itu termasuk dirosah tatwiriyah Betul. atau harus ada Karena tadi musahamah atau kontribusi ilmiah gitu ya? enggak, jadi kan tujuan dari apa dirosah tatwiriyah itu takdim musahamah ilmiah sama intat muntajadid. Itu kan intat muntajadid. Nah, kalau seandainya realisasi ketika misalkan ada kita memperbaiki sedikit kesalahan aja, misalkan cuma sedikit kesalahan kita perbaiki, apakah itu udah disebut dirosah tatwiriyah? Gitu Eh, saja. Naam, izin menjawab terkait kesalahan yang dimaksud ini seperti apa Ustadz? Misalkan kalau Ya, misalkan kan kita antum meneliti di Rosah Tatwiriyah, kita meneliti toh, di situ kan otomatis ada yang perlu dikembangkan. Nah, ketika yang perlu dikembangkan itu cuma satu poin itu apa? Ya satu poin itu. Jadi cuma sedikit kesalahan kemudian kita kembangkan, apa itu sudah termasuk di Rosah oh Tatwiriyah? iya, kalau ini ya Ustadz. Jadi misalkan
bukan kesalahan, misalkan ada media terus ada kesalahannya kemudian kita kembangkan. Nah, itu tidak. Kalau dirasa tatwiriyah itu, misalkan kita melihat adanya kekurangan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran itu ada bukunya, tapi ternyata orang-orang ketika mengajar dengan buku tersebut, eh, guru-guru itu tidak sama persepsinya. Nah, makanya dibikin kurikulum. Jadi, dari permasalahan yang ada, dari kasus yang ada, apa celah dalam permasalahan itu yang kita bisa eh, berikan musahamahnya, kita bisa berikan kontribusi. Apakah itu kurikulum, kemudian model pembelajaran. Kalau misalkan berupa revisi sedikit terkait misalkan revisi dari buku. Oh, ini bukunya tidak ada audionya. Nah, saya rasa ini masih belum masuk R&D. Pripun Ustadz Ainin, mungkin ada tambahan atau dari teman-teman yang Oke, lain. ya, ya. Saya akan menyampaikan, saya itu menulis buku tentang ini, ya. Menulis bukunya itu mungkin di Shopee ada itu. Penelitian peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Arab. Namanya singkatannya PPKP. Penelitian peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Arab. Kalau nggak salah covernya hijau, 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 hijau ya, hijau, hijau apa ya, cerang lah. Ya. Itu di dalamnya ada penelitian pengembangan, ada PTK, ada pengembangan, ada eksperimen. Itu saya akan menyampaikan sedikit ya. Jadi penelitian pengembangan itu eh, merupakan menghasilkan produk ya. Produk kalau dalam konteks pendidikan menghasilkan produk pendidikan. Lah jenis produknya apa? Produknya itu bisa apa? Alat peraga ya, alat peraga ya. Bisa yang kedua itu media pembelajaran elektronik dan elektronik media bisa. Misalnya aplikasi, software, AI misalnya gitu, itu bisa. Kemudian jenisnya lagi itu bisa berupa bahan ajar. Bahan ajar itu bisa buku ajar, bisa video, bisa CD pembelajaran, dan macam-macam ya. Itu jenis produknya. Bisa pula dengan model-model pembelajaran. Mengembangkan model pembelajaran berbasis konstruktivis ya, itu bisa model pembelajaran. Model itu diterapkan ya. Kadang hanya model aja itu kadang-kadang itu. Kemudian yang berikut itu bisa instrumen assessment ya, mengembangkan portofolio, menggambarkan instrumen peer assessment itu bisa. Itu ada seorang S3 terus doktor itu mengembangkan instrumen assessment peer assessment, assessment teman sejawat, itu bisa jadi doktor. Terus bisa produknya itu bisa berupa pembelajaran berbasis komputer, berbasis komputer teknologi digital, itu bisa itu. Dan itu termasuk apa itu uh, apa itu jenis-jenis produk pembelajaran. Salah satu spesifikasi, salah satu karakteristik penelitian itu adalah uh, spesifikasi produknya jelas. Spesifikasi produknya aja jelas. Jadi nanti Anda mengembangkan produk buku ajar lah. Spesifikasi buku ajar yang Anda kembangkan apa? Harus spesifik jelas itu. Yang berbeda dengan yahtalifu bil kutub al-qadimah al-sabiqah ya. Beda dengan buku-buku yang lalu ya. Jadi terus muncul di judul, misalnya pengembangan buku ajar bahasa Arab berbasis konstruktivis dengan aplikasi bla 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 bla. Nah itu jelas spesifikasinya itu adalah konstruktivis, jangan umum. Pengembangan buku ajar bahasa Arab untuk kelas 3 SD, 4 SD lah nggak boleh itu, karena tidak ada spesifikasi produk yang muncul di judul itu. Itu ya. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang AD tadi ya. AD dan Dick dan Carey itu sebetulnya itu apa itu uh, desain untuk pembelajaran ya, bukan untuk penelitian hasilnya gitu.
Jadi bukan untuk penelitian. Yang bersifat untuk penelitian itu book dan goal, book and goal. Di buku saya itu ada 10 langkah itu jelas, cuma ada kesalahan ketik angka saja. Kalau ketik misalnya nomor berapa itu pada 30 sekolah tertulis pada 5 sampai 15 sekolah tertulis 5 sampai 12. Itu sudah saya revisi yang di sini. Yang di mungkin di Sofi belum direvisi mungkin, tapi hanya sedikit itu aja, angka itu aja ya, perusahaan tetap sama. Kalau Anda nanti punya itu tolong beritahu saya beri revisinya nanti itu ya. Revisinya. Itu bukunya hijau itu ya. Nah, itu ada banyak, ada gok dan gol, ada 10 langkah tadi disebutkan. Itu kalau di buku saya jelas apa yang dilakukan pada saat langkah pertama melakukan penelitian dan pengumpulan informasi, research and information itu ya. Research and information collecting. Langkah kedua planning, langkah kedua develop preliminary form produk. Terus langkah keempat itu melakukan uji lapang ya, tahap awal, terus melakukan revisi, terus melakukan uji lapang utama sampai 5 sampai 15 sekolah gitu ya. Kalau Anda nanti satu-satu sekolah aja, kalau ikut book dan call nggak selesai-selesai itu. 7 revisi, 5 melakukan uji lapang operasional 40 sampai 100 sekolah. Review produk lagi terus diseminasi. Itu langkah-langkah book dan call. Ada lagi langkahnya Sugiono sederhana hanya 5. 5 ya. 5 ya. Nah, untuk miliknya siapa itu? Miliknya siapa itu? Dick dan Gary itu. Miliknya siapa itu? Ade itu ada 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 sendiri itu. Tadi itu gak bulat gitu, gak linear, gak. Coba ini saya ambil dari bukunya. Saya nulis buku memahami buku ajar. Di memahami buku ajar itu ada langkah-langkah pengembangan buku. Salah satu bisa menggunakan book dan call, menggunakan adit, dan menggunakan Al-Hudaybi. Coba saya share miliknya edit itu seperti ini. Ini. Ini miliknya adit itu seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Jadi analisis, terus menuju ke desain ada revisi. Desain menuju ke develop ada revisi, develop ke implement ada revisi, dan setelah itu evaluasi kan itu, implementasi ke lagi terus evaluasi terus perbaikan seperti ini. Jadi bukan terus analisis desain, nggak ada. Jadi ketika melakukan analisis direvisi analisisnya benar apa enggak, baru kalau benar buat desain dan direvisi juga lah. Dalam konteks desain revisi itu mungkin desain develop itu mungkin juga di sini validator, di sini validatornya, di sini revisi sini ini. Ini yang miliknya Book dan Goal, saya kutip bukunya Branks 2001 ya. Branks 2001 ya. Brank bukan bar, itu salah ya. Brank 2009 buku baru ya. Brank 2009. Oleh karena itu ya saya menulis itu tentang pengembangan itu di buku tadi, penelitian peningkatan kualitas pembelajaran ya, itu coba dicari itu di Shopee itu. Lama nulis saya juga enggak tahu itu, saya juga enggak jelas royaltinya apa, enggak jelas itu ya. Iya, saya enggak mikir itu ya. Mulanya prank itu ya. Seperti ini. Prank. Dalam bukunya Adi juga, Adi desain. Nah ini analisis, apa isi analisis itu, kemudian membuat desain, pengembangan, implementasi, terus evaluasi. Ini saya kutip dari bukunya Prank itu. Dan saya kutip, saya coba menerjemahkan, tapi terjemahannya tidak letterlek supaya mudah dipahami. Nah, ini model ADI ya, model ADI. Termasuk modelnya Dick dan Carey itu hasilnya model desain pembelajaran, instructional design. Saya dulu punya buku tahun 82 itu buku wajib saya kuliah S2 itu, Dick dan Carey itu. Kemudian yang baru itu tahun 2014, lebih tebal lagi itu. Berarti banyak perbaikan, punya instructional design, instruksional itu ya. Yang buku pertama 82 itu gampang, bahasa Inggrisnya mudah dipahami. Ya, yang revisi itu agak
tambah lagi, tebal lagi. Kalau dulu gak begitu tebal ya. Saya kira ini untuk untuk pengembangan. Jadi nanti produknya itu harus jelas, spesifik, khusus ya, yang tidak dimiliki yang beda dengan produk-produk lain. Jadi itu misalnya mengembangkan buku ajar bahasa Arab dengan pendekatan konstruktivis, pendekatan behavioris, ya, pendekatan kognitif lah. Pendekatan itu yang mencirikan produk Anda yang mungkin berbeda dengan buku-buku sebelumnya. Itu karakteristiknya. Nah, itu ya. Kemudian apalagi ya kalau inginan coba aja di Shopee harganya berapa saya tidak tahu, saya juga nggak pernah tahu. Ujuk-ujuk dulu diterbitkan teman, terus saya diberi buku banyak. Sebetulnya saya berikan aja itu. Habis tinggal berapa itu saya berikan itu ya. Kemudian enggak tahu sudah terbitkan lagi ada banyak terbit ke berapa juga nggak tahu saya. Coba dicari Shopee itu. Bukunya peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas penelitian pembelajaran bahasa Arab. BPKP nama saya itu. Terus kalau buku ajar tadi itu memahami buku ajar bahasa Arab itu ini ya ini. Nah, ini sampulnya Lah ini memahami buku ajar bahasa Arab. Nah, ini tahun berapa ini ya? Tahun 2002. 2004 atau 2002 ada yang baru kok baru ya. Berdua. Nah, ini coba saya kira itu ada pertanyaan lagi. Ya. Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan tadi dari siapa? Jadi kalau tidak ada dalam pengembangan itu perbaikan kesalahan karena pengembangan itu harus layak dan harus efektif ya. Makanya diperbaiki, uji coba lagi, perbaiki lagi, uji lagi, perbaiki lagi. Jadi ada perbaikan sampai baik, sampai layak sehingga tidak ditemukan kesalahan. Ya, kesalahan. Jadi tidak ditemukan kesalahan. Jadi harus efektif, harus efisien, harus layak. Nggak boleh terus seperti eksperimen itu ya. Tidak signifikan, nggak boleh. Harus layak, harus efektif. Ya itu tidak boleh tidak. Karena ada perbaikan-perbaikan sampai selesai ya. Itu berbeda dengan eksperimen. Eksperimen menguji teori bisa diterima, bisa efektif, bisa tidak. Kalau memang nggak efektif, ya nggak efektif. Kalau efektif, efektif. Kalau pengembangan harus layak, harus efektif. Makanya ada perbaikan, diperbaiki lagi, kemudian diuji lagi ke ahli lagi, diperbaiki lagi sampai standar kelayakannya itu tercapai. Ya, oke. Dan pengembangan ini termasuk penelitian applied research ya, penelitian terapan ya, terapan. Oke, ada pertanyaan? Ustaz, Ustaz, Ya, nanya Ustaz. ya, betul. Pemilihan untuk masing-masing desain ini dasarnya apa ya Ustaz? Misalnya kita memilih desain Ediza atau desain board ini dasarnya apa gitu kan? Kalau kita misal mengambil Ya salah itu satu dasarnya pengembangan. kepraktisan aja. Kalau saya kan yang asli itu Bogdan Gol itu memang penelitian. Tapi kalau Edi itu desain pembelajaran aslinya Edi itu desain pembelajaran, termasuk Dik dan Keru desain pembelajaran. Judulnya aja, judul bukunya Breng itu, ya judulnya bukunya Breng itu kan Instructional Design. Nah, judulnya Instructional Design, The Edi Approach ya, New York ya, Springer Science ya ini. The Edi Approach. Jadi aslinya desain pembelajaran bukan penelitian. Kalau Bogdan Gol memang apa? Memang penelitian ya. Bogdan Gol itu bukunya kan ini Educational Research and Introduction. Nah, bukunya Bogdan Gol memang buku penelitian pendidikan. Pengantar penelitian pendidikan.
Educational research and introduction, pengantar penelitian penelitian pendidikan sebuah pengantar kan gitu kan. Kalau yang ED itu di international design, termasuk Dick Jan Carey juga gitu. Dick Jan Carey punya mungkin saya ini Dick Cherry. Dia itu The Systematic, ini buku yang lama saya 85 ya. Tapi yang baru kan ada yang 2014. The Systematic Design of Instruction. Desain sistematik, desain pembelajaran sistematik. Nah, ini DIK itu bukan penelitian aslinya ya, terus tempat banyak yang mengadopsi itu ya, ya banyak mengadopsi itu ya. Jadi silakan. Tapi yang terkait dengan penelitian itu adalah Bock dan Goll atau bukunya Pak Sugiono, dosen UNY itu Universitas Negeri Yogyakarta itu. Ya, ya. Jadi kalau Dick dan Cherry bukunya ini jelas, The Systematic Design of Interaction, Kota London penelitian itu. Ini yang 85, ada yang 2014, saya punya 2014 ya. Kemudian yang bukunya Brand itu 2009, Instructional Design, the EDI Approach. Nah, desain pembelajaran pendekatannya EDI, aslinya gitu. Kalau Bock dan Goll ini yang saya punya ini buku tebal itu tahun 83, Educational Research and Introduction, penelitian pendidikan sebuah pengantar. Jadi monggo mana yang lebih tepat. Tapi yang memang yang terkait dengan penelitian itu, pengembangan itu Dick dan Carey dalam buku itu tebal 300 berapa halaman. Itu ada satu bab development and research, pengembangan, penelitian pengembangan. Ya, ya punya tebal buku fotokopian itu ya. Oke, saya kira itu ya. Yang penting bisa menjelaskan langkah-langkah konkretnya itu apa ketika mengembangkan produk ya. Antum tasyrahuna khutuwat tatwir syarhan wadhihan ala ay asas ijraat namudat Bock and Goll atau ijraat namudat edi atau ijraat namudat Dick and Carey, walakin kultulakum menjadi anna al asil li mujarrati bahasa tatwiri ya, yakni uslub atau namadis Bock and Goll. Wa amma adi wa dan Carey fil asal la yustakhdamu lil bahas walakin li tatwir yakni namudaj ta'lim. Baik, soal akhir Ustaz, tanya Ustaz. besok minggu depan 2 ya. Ya kan? Ya. Boleh tanya. Silakan. Untuk Ya. pengembangan model pembelajaran, Ya. ketika kita pakai Bock and Goll, kira-kira hasil produknya itu nanti seperti apa, Ustaz? Ya produknya produk model, kemudian model itu diterapkan untuk uji efektivitasnya. Modelnya berupa bagan, alur, dan alur itu dijabarkan setiap alur langkah-langkahnya apa, urutannya bagaimana, kemudian diuji ahli, satu uji hasil diterapkan di sekolah model itu. Dan itu pernah mahasiswa S3 dari Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, Syahwal itu saya bimbing itu pengembangan model konstruktivis dalam pembelajaran qawaid nahwi ya. Waktu itu masih belum multidisiplin ya, tahun-tahun dari beberapa itu sebelum COVID atau masih 2010-an itu ya, 2015-an mungkin ya, 12-13 itu ya. Sekarang itu di S3 harus multidisiplin atau lintas disiplin ya, multidisipliner ya. Oke. Berarti hasil produknya berupa bagan gitu aja, Ustaz. Ya model atau bukan alur bagan, tapi ada langkah-langkahnya, terus ada implementasinya ya, dibuat ngajar. Langkah-langkah konstruktivis itu apa saja, terus setiap langkah ya ada jabarannya. Ya. Setiap poin itu ada jabarannya, langkah-langkah konkretnya, dan itu yang diterapkan untuk mengajar ya. Kalau uji efektivitas.
Berarti desain produknya itu pakai Ya, box and desain goal. pembelajaran, model pembelajaran. Oke. Jadi, soal akal wa ila al-an antakil ila laptop akhor ya, li mana? Li riasati yakni takwin Allah munadzamah ikah Kabupaten Bangkalan. Tayyib ya, syukron ala husni timamikum. Ila liqa fil usbul qadim insyaallah wa arju fil usbul qadim majmu'atani lianna kam majmu'ah tabqa lana ya. Berapa kelompok yang belum? Berapa judul yang belum itu? Tinggal sedikit ya. Coba nanti dilihat sih judulnya. Ini kan pengembangan ya. Baik, syukran. Ayat nakhtatam liqa'ana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah wa iyyakum ya Syekhana.